Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruroh, NIM E 2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khilafah, yang berarti pengganti. Sebaliknya, ar-rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Jadi, makna bebasnya, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin adalah teman-teman Rasulullah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Abdullah bin Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Ta'ib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Masa jabatan Abu Bakar As-Siddiq terjadi pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Adapun kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu 1. Perbaikan sosial atau masyarakat. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar yakni usaha untuk menghasilkan stabilitas Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng atau orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua, perluasan dan perkembangan wilayah Islam. Abu Bakar melakukan perluasan keluar wilayah Jazirah Arab. Wilayah yang dituju adalah Irak dan Suriah yang berbatasan langsung dengan daerah kekuasaan Islam. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran merupakan usul dari Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran sehabis para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan. 4. Sebagai kepala negeri serta pemimpin umat Islam. Abu Bakar tetap meneladani sikap Rasulullah bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad senantiasa dipraktikkan. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qurt bin Razail bin Adil bin Ka'ab dan bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi dan wafat pada tahun 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab terjadi pada tahun 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Adapun peradaban Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang pertama, kemajuan politik, 2. Penataan struktur pemerintahan, 3. Meningkatnya perkembangan ekonomi, 4. Meningkatnya kemajuan pengetahuan, 5. Meningkatnya kemajuan sosial, 6. Meningkatnya kemajuan agama Islam. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Nama panggilannya Abu Abdullah Al-Samawi Al-Quraisy dan gelarnya Adz-Dzunurain atau yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 577 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi.
Masa jabatan Utsman bin Affan terjadi pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Adapun peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama perluasan wilayah kekuasaan, yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ketiga membukukan atau meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani, yang keempat setiap hari Jumat memerdekakan budak. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib merupakan sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 23 Hijriah dan wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Masa jabatan Ali bin Abi Thalib terjadi pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Adapun peradaban Islam pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang pertama mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan, yang kedua selektif dan seleksi dalam pemilihan gubernur dan pegawainya, yang ketiga sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya, yang keempat menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Berikut beberapa prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Untuk menjauhi kesalahan fatal dalam pembacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk meningkatkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Harta pejabat yang diperoleh dengan metode yang tidak benar disita oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal serta digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, mengganti pejabat yang kurang konsisten. Para pejabat yang kurang konsisten dalam bekerja semuanya diperbaiki dan diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.